Pembangunan sektor perikanan di Kalimantan Selatan terus dipacu semaksimal mungkin. Kalimantan Selatan yang banyak menyimpan potensi sumber daya alam tak terkecuali perikanan, memberikan peluang cukup besar bagi masyarakat yang memiliki kemampuan menangkap prospek menjanjikan. Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pun tidak tinggal diam. Berbagai upaya yang saat ini terus dilakukan bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor perikanan tanpa merusak alam. Kalau kita melihat potensi sumber daya alam di Kalimantan Selatan ini memang cukup besar peluangnya untuk dikembangkan sektor perikanan. Terutama kita mempunyai panjang pantai, garis pantai sebesar 1.330 km. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk penangkapan maupun untuk budidaya laut dan budidaya tambak. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam melaksanakan program budidaya perikanan ditunjang keberadaan Balai Benih dan Induk Ikan Air Tawar BBI IATA yang memiliki peran cukup penting dan sangat diperlukan agar program budidaya dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Menempati area 6,5 hektar yang terdiri dari 4,5 hektar perkolaman dan sisanya 2 hektar digunakan untuk sarana bangunan Balai Benih dan Induk Ikan Air Tawar yang terletak di Desa Jingah Habang Hulu dan Pandak Daun, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, sangat strategis. Mengingat lokasi berada di tepi saluran primer Yamkanan, sehingga sangat membantu untuk mensuplai kebutuhan air yang diperlukan Balai Benih ini dalam melakukan berbagai program kegiatan terkait budidaya perikanan. Kebetulan saat ini kita karena harus fokus kepada produk lokal, juga begitu produk perikanan juga khususnya kita fokus kepada produk lokal. Jadi kita sekarang mencoba untuk mengembangkan ikan-ikan lokal. Nah, untuk saat ini yang baru kita bisa menangani ikan lokal baru ikan papuyo. Kalau ikan papuyo alhamdulillah sudah berkembang, bahkan di masyarakat juga sudah tekniknya sudah mereka sudah bisa mengembangkan. Nah, sekarang yang sedang kita geluti artinya yang masih kita harus serius menangani yaitu ikan haruan, di mana ikan haruan ini merupakan indikator dari Kalimantan Selatan karena masyarakatnya fanatik. Potensi hewani perikanan Kalimantan Selatan yang cukup berlimpah saat ini mulai dilirik masyarakat yang mengerti dan memahami peluang pasar yang cukup menjanjikan jika benar-benar dikelola dengan baik dan benar, seperti yang terdapat di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Berawal dari kelompok yasinan yang kerap rutin dilakukan di salah satu rumah anggota kelompok yang mayoritas adalah pedagang bakso atau pentol ikan, tercetus ide untuk bersama-sama berupaya mencari jalan keluar atau terobosan agar produksi pembuatan bakso ikan yang selama ini mereka lakukan dapat lebih berhasil guna dan mampu meningkatkan produksi. Balai Benih dan Induk Ikan Air Tawar Karangintan ditangani 32 orang pegawai, 22 orang diantaranya berstatus PNS dan 9 orang merupakan tenaga honorer yang mampu bekerja sesuai bidangnya. Keberadaan Balai Benih dan Induk Ikan Air Tawar dalam turut membantu keberhasilan budidaya perikanan di Kalimantan Selatan dengan memproduksi benih dan induk ikan air tawar sesuai standar mutu untuk disebarluaskan
bagi para pembudidaya ikan air tawar agar dapat memberikan hasil yang memuaskan. Di Balai Benih Induk Ikan Air Tawar ini, teknik pembenihan hingga pembesaran ikan air tawar serta pengendalian hama penyakit ikan terus ditingkatkan. Selain itu, misi yang diemban diantara juga memberdayakan dan meningkatkan kemampuan SDM baik secara teknis maupun administrasi, melakukan pemantauan dan monitoring serta pengawasan penerapan teknik pembenihan. Balai Benih dan Induk Ikan Air Tawar saat ini semakin memiliki peran cukup penting dalam menyukseskan program peningkatan usaha budidaya perikanan di Kalimantan Selatan. Diharapkan ke depan tentunya sektor perikanan dan kelautan Kalimantan Selatan dapat menunjang ketersediaan induk unggul dan benih bermutu. Desa Palimbang Sari, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, memiliki potensi alam cukup besar bagi pengembangan budidaya perikanan. Peluang menjanjikan ini sudah lama digeluti masyarakat Desa Palimbang Sari, seperti yang dilakukan kelompok pembudidaya perikanan atau Pokdakan Baru Makmur. Pokdakan Baru Makmur yang terbentuk sejak 18 Juli 2008 dengan jumlah anggota 4 orang pada saat itu, masing-masing setiap anggota memiliki 2 buah kolam dengan ukuran panjang, lebar, dan kedalaman cukup bervariasi antara 10 x 20 x 4 meter hingga 30 x 40 x 5 meter, menjadi cikal bakal percontohan bagi pokdakan lainnya dalam memanfaatkan potensi alam yang banyak tersedia di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya pengembangan pembudidaya perikanan air tawar. Pokdakan Usaha Perikanan Baru Makmur yang telah menginjak usia 4 tahun terbentuk atas kesadaran masyarakat setempat yang masih sangat memerlukan berbagai informasi terkait upaya pengembangan usaha budidaya perikanan di wilayahnya. Melalui pokdakan ini, para pembudidaya usaha perikanan tidak hanya mendapatkan bimbingan dan pembinaan, bahkan mereka dibantu serta diarahkan agar dapat melakukan usaha pembudidaya usaha perikanan dengan baik yang bertujuan mendukung kemajuan perikanan di Desa Palimbang Sari. Selain itu, Pokdakan Baru Makmur juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, tercapainya pemerataan serta persaingan sehat bagi pokdakan lainnya yang tersebar di hampir pelosok desa yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang fokus terhadap keberhasilan usaha pembudidaya perikanan di wilayahnya terus berupaya memberikan support bagi Pokdakan Baru Makmur dan pokdakan lainnya untuk menjadikan wilayah metropolitan percontohan kolam rawa.
terus melakukan pembinaan dan memberikan bantuan sarana prasarana budidaya seperti yang ada sekarang ini. Kita mencoba memfasilitasi melalui dana DAK alokasi khusus. Ini nanti akan kita bangun beberapa kolam, Pak. Rencana kita untuk tahun 2013 ini mungkin kita alokasikan mungkin hampir 630 juta untuk membangun sarana kolamnya. Kemudian juga akan kita lengkapi nantinya dengan mudah-mudahan nanti dengan dukungan dana APBD sesuai dengan kebutuhan mereka yang ada di lapangan. Misalnya tadi seperti sumur bor, Pak ya. Kemudian juga mesin pompa air untuk melakukan penyedotan lumpur yang ada di sini, kemudian juga untuk pengeringan, begitu pula alat-alat yang dibutuhkan seperti alat untuk memanen dan sebagainya, insya Allah kita akan dukung. Kemudian tadi juga masalah permodalan, ini biasanya selalu menghadapi masalah, kita selalu dengan pemerintah daerah, di mana kita punya unit pelayanan pengembangan perikanan UPP, alhamdulillah tahun 2012 ini dialokasikan oleh pemerintah daerah hampir 600 juta rupiah yang nantinya ini salah satunya membantu modal di sini. Menunjang keberhasilan yang akan dicapai, Pokdakan Baru Makmur yang kini telah beranggotakan 25 orang dengan kolam sebanyak 45 buah, panjang, lebar, dan kedalaman berkisar antara 10 kali 20 meter kedalaman 3 meter hingga berukuran 40 kali 60 meter kedalaman 5 meter kerap melakukan rapat anggota. Pertemuan rutin yang juga dihadiri Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini merupakan salah satu wadah bagi mereka untuk menyamakan misi dan visi Pokdakan serta mencari solusi memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi para anggota dalam menerapkan teori di lapangan. Hal ini dipandang perlu agar apa yang dilakukan mereka dapat membuahkan hasil yang maksimal. Program pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni Rawa Makmur yang menjadikan Desa Palimbang Sari sebagai sentra perikanan terpadu dengan menciptakan masyarakat perikanan mandiri yang diharapkan tentunya dapat menjadi penopang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sudah tampak memberikan hasil guna bagi para pembudidaya perikanan yang telah banyak memanfaatkan. Hal ini dimungkinkan mengingat letak geografis sangat mendukung untuk usaha pembudidaya perikanan. Mulanya kita mendapatkan bantuan permodalan dari OPP, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, itu rata-rata 5 juta. Kemudian kami punya modal pribadi, hampir rata-rata 50 juta. Kemudian kita mengajukan pinjaman ke bank, itu juga rata-rata 50 juta per anggota. Dalam artian untuk penguatan modal, penambahan modal, tidak ada kesulitan. Artinya dari modal kita sendiri, kemudian dengan pinjaman dari pihak perbankan, istilahnya sudah cukup untuk kegiatan produksi. Keberhasilan yang dicapai Pokdakan Baru Makmur yang secara tidak langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Palimbang Sari, Kecamatan Haurgadi, Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat dijadikan contoh bagi desa-desa lainnya dalam upaya memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia agar berhasil guna terhadap masyarakat itu sendiri.
Ide yang tercetus secara spontan dari beberapa warga atau pedagang bakso ikan ini terbentuklah kelompok Mina Usaha yang bergelut memanfaatkan potensi sumber daya alam perikanan dengan lebih mengarahkan hasil produksi bakso ikan agar semakin banyak disukai masyarakat konsumen. Produksi bakso ikan yang semula dikerjakan perorangan ini tentu awalnya banyak menemukan kendala, baik permodalan bahkan bahan baku utama yakni ikan laut terkadang sulit mereka dapatkan. Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yang terus peduli terhadap masyarakat, khususnya yang bergelut ingin membangun usaha menjadi lebih berhasil guna dengan memanfaatkan potensi hewani perikanan yang cukup berlimpah di perairan Laut Pagatan Tanah Bumbu, tidak tinggal diam melihat peluang bisnis yang tentu diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sarana fasilitas pendukung yang kini tersedia dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti sentra pengolahan perikanan ini merupakan salah satu bagian dari kemudahan yang disediakan agar apa yang diinginkan dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Sentra ini kan dibangun, Pak. Salah satunya itu kan kita meningkatkan SDM. Jadi meningkatkan keterampilan sehingga baik kualitas ataupun harga itu bisa ditingkatkan. Kemudian ya secara fungsional digunakan untuk mengolah atau meningkatkan nilai tambah suatu produk perikanan termasuk rumput laut dan kerang-kerangan, Pak. Dan tujuannya ini memberikan fasilitas ini kan ya tempat meningkatkan keterampilan, meningkatkan SDM. Jadi tempat ini kan bisa bisa mempermudah intervensi. Artinya dari pemerintah itu bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan masukan-masukan, dan kita juga dari Dinas Perikanan ini bisa mempermudah untuk pengawasan dalam produksi perikanan, Pak. Kelompok Mina Usaha yang terbentuk sejak tahun 2010 lalu tampaknya telah mampu membangun kebersamaan di antara para anggota yang semua adalah pedagang bakso ikan. Beranggotakan 16 orang, kelompok Mina Usaha yang mendapatkan bantuan sarana bersumber dari dana pengembangan usaha Mina Pedesaan pada tahun 2011 lalu, saat ini telah memiliki beberapa peralatan produksi seperti matborn, separator, cetak bakso, mixer, serta timbangan digital. Kelengkapan peralatan produksi mutlak diperlukan, mengingat tanpa fasilitas yang lengkap, usaha yang dikelola kelompok Mina Usaha ini tidak akan berhasil guna. Karena kendala kami banyak kekurangan, diantaranya yaitu pemasaran. Jadi
kami mengundang dari Dinas Perikanan untuk bagaimana agar usaha kelompok kami itu bisa lebih maju lagi. Di situ ada tawaran dari Dinas Perikanan yaitu dana PUM. Dana PUM waktu itu kami dapat dana PUM yaitu 50 juta untuk membeli alat-alat mesin, satu untuk membeli midbone, dua membeli mesin adon, yang ketiga adalah membeli alat-alat cetak. Dari situ kami setelah mendapatkan dana PUM dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu, pendapatan kami yang tadinya untuk per kelompok menghabiskan ikan sekitar 2,5 ton. Setelah mendapatkan mesin itu, kami bisa menghabiskan ikan 3-4 ton per bulan. Meski hasil produksi bakso ikan kelompok Mina Usaha Desa Kampung Baru Pagatan ini tidak kalah dengan produksi sejenis daerah lain, baik dari segi rasa yang mampu bertahan hingga 3 bulan jika disimpan dalam freezer atau lemari pendingin, nampaknya masih diharapkan pada masalah kemasan maupun pemasaran yang belum dapat dikelola secara baik. Hingga saat ini, hasil produksi bakso ikan masih terbatas dikonsumsi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Padahal kualitas bakso ikan kelompok Mina Usaha ini dapat menandingi bakso-bakso ikan lainnya yang banyak ditawarkan di pasar-pasar swalayan. Bagi para pedagang pengolah bakso yang tergabung dalam kelompok Mina Usaha mampu menghasilkan rata-rata 2 ton bakso ikan per bulan dengan biaya produksi dan operasional mencapai 75 juta rupiah. Keuntungan yang mereka peroleh sebesar 50 juta rupiah per bulannya. Awalnya sebelum masuk sekitar 150 lah. Kemudian setelah masuk dan ada mesin bisa mencapai 200 sampai 400 per hari. Ini sepeda motor, iya. Mungkin rencana bikin rumah. Kendala-kendalanya ada? Pemasaran, Pak. Iya, bisa keluar lah, bisa anak buah kah, gimana. Bagaimana benar rasa dari bakso ikan ini? Bagus Pak, mantap Pak. Apa yang Bapak harapkan dengan dia jual bakso ikan di sini? Ya, kami harapkan untuk seluruh upaya meningkat Pak untuk penjualan bakso ikan ini Pak. Kelompok Mina Usaha seakan tak kenal lelah terus berupaya meningkatkan kemampuan mereka, mengikuti berbagai pelatihan pengembangan sumber daya manusia SDM. Pelatihan produk nilai tambah telah dilalui beberapa kali, baik yang diselenggarakan di tingkat kabupaten bahkan provinsi. Hasilnya pun mereka peroleh mampu meraih juara ketiga lomba kelompok tingkat provinsi pada tahun 2011 lalu.
Budidaya ikan air tawar banyak dilakukan pembudidaya ikan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Salah satunya budidaya ikan patin yang dikelola Haji Midan. Siapa tidak mengenal Haji Midan, yang saat ini memiliki lahan ratusan hektar di wilayah Kabupaten Banjar dan dimanfaatkan sebagai kolam budidaya ikan patin. Di masa lalu, Haji Midan yang menetap di Kelua, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sangat peduli terhadap warga di sekitar yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di usia mudanya, Midan yang berhasil menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi dan menyandang gelar sarjana kehutanan Unlam, merasa terpanggil ingin membantu warga di tempat dia berasal untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik dengan mengajak dan membimbing warga membuka usaha budidaya ikan air tawar dengan memanfaatkan aliran sungai yang melintas di desa mereka. Jadi kita melihat kemiskinan banyak di sana, lalu akhirnya ada motivasi itu tahun 80-82. Melihat sungai Tabalung yang punya potensi yang tidak bisa kering, airnya deras, sungainya luas, Sungai Tabalung namanya. Lalu ada pemikiran bagaimana supaya sungai ini bermanfaat. Sungai bermanfaat bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Walaupun waktu itu tahun 80-an masyarakat itu tidak mengenal budidaya ikan. Haji Midan yang memiliki usaha budidaya ikan patin dapat dikatakan seorang pengusaha sukses di bidangnya. Dirinya yang dulu sering membantu warga desa, akhirnya mulai menggeluti budidaya ikan kolam air tawar menjadi usaha bisnis yang sangat menjanjikan sejak tahun 1995 lalu. Usaha budidaya ikan patin yang awalnya hanya menempati areal tidak begitu luas, lambat laun terus berkembang hingga memiliki areal seluas 170 hektar. 63 hektar diantaranya telah dimanfaatkan menjadi kolam budidaya air tawar dengan hasil budidaya mencapai 10 ton per hari dan penghasilan per hari sebesar 60 juta rupiah. Kalau untuk keuntungan budidaya ikan, saya sudah beberapa jenis usaha yang lain. Untuk budidaya ikan keuntungannya luar biasa besarnya. Kalau boleh saya sebutkan, saya pakannya untuk pakan ini saya batasi cuma sekitar 10 ton per hari. 10 ton pakan per hari dengan FCR 1,2 itu berarti saya dapat daging 8,5 ton sampai 9 ton per hari. Jadi kalau harga pakan itu 10 ton itu sekitar 80 jutaan ya per hari. Karena 8.000 per kilo saya menggunakan pakan apung. 8.000 per kilo, 10 ton berarti 80 juta per hari untuk biaya pakan. Tapi panennya itu 9 ton, anggaplah kita rendahkan 8,5 ton kali 15.000 berapa ya kira-kira. Jadi 8 ton setengah kali 15.000. Jadi kira-kira ya berapa ya? 8,5 jadi sekitar 140-an, 135 juta ya. Jadi bisa dihitung di situ. Tapi itu masih kotor, ada biaya untuk karyawan dan sebagainya, biaya untuk listrik dan sebagainya. Budidaya ikan patin yang dikelola Haji Midan ini menjadi salah satu potret bukti nyata keberhasilan usaha perikanan di Kalimantan Selatan. Perjuangan cukup panjang dan memakan waktu cukup lama yang dijalani dengan penuh kesabaran, akhirnya mampu mewujudkan impian dan cita-cita meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Kalimantan Selatan dewasa ini semakin terus ditingkatkan. Kalimantan Selatan yang memiliki letak geografis strategis menyimpan potensi perikanan yang dapat dikembangkan dan mampu meningkatkan penghasilan masyarakat.